Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview posisiku di Coinworks. Kemudian juga nanti aku akan memberitahukan hasil investasi di Coinworks. Dan seperti biasa aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya mengenai Coinworks ini ya teman. Karena kalau misalnya kita lihat di sini udah banyak banget pertanyaan yang masuk seputar Coinworks. Nanti aku bakal coba untuk jawabin satu persatu. Kalau misalnya nggak sempat, mungkin nanti aku akan pecah menjadi beberapa video dan aku uploadnya secara berkala ya. Jadi bagi kamu yang baru di channel ini, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya dari aku. Oh iya, aku juga punya update di mana saat ini aku udah membeli mic ya, man. Nih kalau misalnya kamu lihat di saat ini aku udah membeli mic. Jadi karena kemarin ada beberapa subscriber yang bilang kalau misalnya suaranya agak kresek-kresek. Nah, jadi di video kali ini kamu boleh coba respon, boleh coba tulis di kolom komentar apakah mic-nya lebih jelas atau enggak ya, man? Apakah masih ada suara kreseknya atau enggak? Karena walaupun aku udah pakai mic yang ini, entah kenapa dia tetap ada suara kresek-kreseknya ya menurut beberapa subscriber. Jadi kamu boleh tolong tulis di kolom komentar. Oke, pertama-tama aku bakal review aplikasi Coinworks ya, man. Aku bakal review hasil investasiku di sini. Karena di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang minta review, dari Kak Adrian Salman, Bang review Coinworks. Kemudian juga dari Kak Qforce, Bang coba review Coinworks P2P. Nah, jadi di video kali ini aku bakal review hasil investasiku ya, man. Kenapa aku baru review sekarang? Karena ini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Kalau misal kamu lihat di sini, kan kita seperti biasa memiliki dua akun ya. Yang pertama adalah akun cash kita, yang kedua adalah akun koin kita. Kalau misal kamu lihat saat ini aku memiliki total cash utama yaitu Coinworks Fintech account di angka 4.449.170. Biasanya kalau misalnya kita udah beres mendanai, di sini pasti nol ya, men. Tapi saat ini aku memiliki saldo 4,4 juta. Karena kenapa? Karena ini baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Dan pendanaannya itu apa? Pendanaannya itu adalah CoinRobo ya, men. Nanti aku bakal tunjukin portofolionya. Nah, kalau misalnya kita scroll ke bagian kanan, di sini adalah Coinworks Coin, di sini adalah koin yang bisa kita gunakan. Seperti yang kamu ketahui, Coinworks itu selalu dibagi dua. Yang pertama adalah cash, yang kedua koin. Kalau misalnya cash, nanti kita bakal dikembalikan dana pokoknya. Sedangkan kalau misal koin, kita pakai untuk berinvestasi, kita hanya mendapatkan bunganya, tapi nanti koinnya setelah beres funding, setelah jatuh tempo, koinnya bakal dikembalikan ke Coinworks ya, man. Nah, karena saat ini aku memiliki koin 580.000, sebaiknya aku pakai aja koinnya ya, man. Karena kalau misalnya nggak dipakai, nanti bisa expire. Jadi bagi kamu yang punya koin, kamu segera pakai aja, karena pakai koin itu nggak ada ruginya. Dan seperti biasa, kalau misalnya koin ini, pasti kita masukinnya ke koin P2P ya, man. Dan di koin P2P, aku seringkali menggunakan koin ini untuk membeli investasi yang sifatnya paling tinggi resiko, tapi bisa memberikan return paling tinggi. Kenapa begitu? Karena koin ini bukanlah uang kita ya, man. Koin ini hanya uang pinjaman yang nanti bakal dikembalikan lagi ke Coinworks-nya. Jadi, kalau misal kita kehilangan koin pun, nggak pernah ada masalah ya, man. Maka dari itu, di sini biasanya aku memilih pinjaman-pinjaman yang risikonya tinggi, tapi bisa memberikan return yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya aku pakai cash sendiri, aku jarang kali ngambil pinjaman yang resikonya tinggi, bahkan cash rata-rata aku pasti menggunakannya di CoinRobo ya, man. Nah, jadi kalau misal kamu pengen cari pendanaan gimana? Kamu tinggal scroll aja di bawah di sini. Kalau misal kamu pengen filter, aku biasa bakal pakai pilihan filter di sini. Dan mungkin aku bakal filter 13 sampai 24 man ya, man. Kalau kita pencet save di sini, nih kamu bisa lihat ada dua pendanaan yang bisa kita danai dan kamu bisa lihat ya, potensial returnnya 245.000 kalau kita investasi 100.000. Dan ini dalam bentuk koin, dan yang kedua ini juga potensial returnnya 212.000 ya, man. Kalau misalnya kita beli 500.000, nih kamu bisa lihat potensial returnnya segini. Kalau misalnya yang kedua 500.000, potensial returnnya segini. Ya udah, mungkin aku bakal beli 300.000 di pendanaan yang pertama dan 200.000 pendanaan kedua ya, man. Kita tinggal pilih add to cart di sini, kemudian di sini kita pencet add to cart lagi. Nah, kalau misalnya kita cart di sini udah ada ya, man. Ya udah, kita tinggal langsung pencet check out di sini. Dan nanti di sini kita tinggal pilih langsung menggunakan Coinworks Cash, tapi kamu nggak perlu khawatir karena kalau misalnya di Coinworks ini sistemnya kalau kamu punya koin bakal dipotong koinnya terlebih dahulu. Nih contoh, aku punya cash 4,4 juta dan aku punya koin tadi 580.000. Nah, saat aku melakukan pembelian, Coinworks Cash aku nggak bakal berkurang ya, man. Yang bakal berkurang adalah koinnya. Kita bakal pencet pay di sini. Nih kamu bisa lihat koin use adalah 500.000 rupiah. Dan ini masih pending. Biasanya bakal nunggu berapa saat ya, man. Nah, ini udah order sukses. Kemudian kalau misalnya kita pencet back di sini, kemudian kita pencet ke bagian home lagi, di sini kamu bisa lihat kita reload di sini, Coinworks Cashku masih di angka 4,4 juta sekian elemen, angkanya nggak berubah. Sedangkan Coinworks Coin udah di angka 80.000. Saranku pribadi, Coinworks Coinnya segera dipakai aja ya, man. Dan selain itu, ini juga ada fungsinya lagi. Fungsinya lagi adalah saat kamu melakukan penarikan, kamu biasanya akan dikenakan biaya 5.000. Tapi kalau kamu punya koin,
hanya dipotongnya dari koin ya teman. Jadi kamu nggak bakal dipotong uang asli. Oke, berikutnya di sini aku bakal review portofolioku ya teman. Kalau misalnya kita pencet invest di sini, nah disinilah kamu bisa ngecek total portofolio kamu. Di sini kamu bisa lihat total account value ada di angka 57.231.504 rupiah. Kalau kita pencet tombol drop down di sini, kamu bisa lihat ada koin P2P ku ada di angka 4,6 juta sekian, kemudian koin deposito 0. Nih kamu bisa lihat aku paling banyak taruhnya di koin Robo ya kan. Kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, di sini kamu juga bisa pencet ke bagian portofolio di sini. Nah, di sini portofolio dibagi dua, koin P2P dan koin Robo. Kalau misalnya kita pencet ke bagian koin Robo di sini, nih kamu bisa lihat ada beberapa pendanaan yang bakal segera jatuh tempo. Dan kenapa saldoku ada 4 juta nih, karena baru ada beberapa pendanaan yang jatuh tempo ya kan. Yaitu yang ini Female Coin Robo 25 Januari, kemudian Best Performing 25 Januari sebanyak 2 juta, terus Lokal Support Lokal sebanyak 1 juta rupiah pada tanggal 25 Januari juga, dan sisanya beberapa pendanaan lagi yaitu bakal jatuh tempo beberapa hari lagi, yaitu di 31 Januari 2023 sebanyak 1.500.000 dan 1.500.000 ya teman. Dimana rate yang aku dapat adalah rata-rata semua di 13%, dan hari ini adalah tanggal 25 ya teman. Makanya ini pendanaannya baru jatuh tempo dan aku baru menerima danaku dari koin Robo. Kalau misalnya kita pencet back di sini, kemudian kita pencet ke bagian schedule repayment, kalau misalnya kita lihat di Januari 2023, kita bisa cek di sini ya teman. Receive-nya ada di angka 5.160.191. Remaining due-nya masih 4.052.676 rupiah ya man. Oke, berikutnya untuk mengetes apakah CoinWorks terbukti membayar atau enggak, kita bakal langsung coba melakukan WD ya teman, atau kita melakukan withdraw. Terakhir aku melakukan withdraw, ini adalah saat kita melakukan withdraw, dana kita masuk secara real time ya teman. Padahal seingat aku di zaman dulu CoinWorks itu kalau misalnya kita tarik butuh waktu beberapa hari. Tapi beberapa saat yang lalu aku sempat coba dan itu masuknya real time. Kita bakal coba kita melakukan penarikan di sini, apakah dananya masuk secara langsung atau menunggu beberapa hari ya teman. Ya udah, gimana cara melakukan penarikan? Caranya adalah kamu tinggal ke bagian home di sini, kemudian kamu pencet ke bagian withdraw ya teman. Nah, di sini kamu tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kamu withdraw. Di sini kamu bisa lihat maksimum amount-nya adalah 4.449.170, yaitu semua danaku yang ada di CoinWorks-nya. Withdrawal fee-nya 5.000 ya teman. Nah, di sini aku bakal pencet withdrawable amount aja. Ini artinya apa? Artinya semua dana kita bakal ditarik. Semua dana yang available bakal ditarik. Ya udah, kita tinggal pencet proses di sini, dan di sini kita tinggal pilih ke bank mana kita bakal melakukan penarikan ya teman. Kita tinggal pencet next di sini. Nah, di sini bakal ada konfirmasi lagi banknya apa, kemudian account holder siapa, bank account numbernya berapa, kemudian total penarikannya berapa. Di sini kamu bisa lihat ada withdrawal fee-nya 5.000. Tapi seperti tadi yang aku bilang, kalau misal kamu punya koin, withdrawal fee-nya bakal dipotong dari koinnya teman. Tadi kamu masih ingat aku masih punya koin 80.000. Berarti nanti koinku bakal dipotong 5.000 menjadi 75.000. Dan withdrawable amount-nya itu sama sekali nggak dipotong, semuanya bersih aku bakal dapet ya teman. Ya udah, kita tinggal pencet confirm di sini. Setelah itu kita masukkan password seperti biasa. Nah, your money is on the way. Kemudian kita tinggal pencet back to dashboard di sini. Harusnya saldoku udah menjadi 0 ya teman. Nah, di sini udah menjadi 0.25. Dan seperti biasa kita bakal langsung cek ke BCA ya teman, apakah dananya masuk atau belum. Nah, di sini aku bakal cek ke mutasi rekening, yaitu dari tanggal 25 Januari sampai 25 Januari 2023. Kita tinggal pencet send di sini dan masukkan password. Nah, di sini jawabannya adalah tidak ada transaksi. Artinya apa? Artinya penarikannya nggak secara langsung ya teman. Penarikannya nggak real time. Entah kenapa penarikanku sebelumnya itu masuknya real time. Tapi kali ini nggak masuk real time, mungkin aku bakal menunggu selama beberapa hari ya teman. Nanti aku bakal tunjukin lagi saat dananya udah berhasil diproses. Dan kalau misalnya kita back ke aplikasinya, sekarang account value ku udah di angka 52.777.330. Udah berkurang 4 juta sekian ya kan. Nah, di sini ada pertanyaan yang juga aku pengen jawab, yaitu dari pertama ke Batman Let Begin. Di sini ada lumayan banyak pertanyaan, tapi ya aku pengen jawab yang ini dulu ya kan. Yaitu kalau CoinWorks apakah aman dan boleh masuk dana besar nggak dan? Nah, pertama-tama aku harus minta maaf dulu kalau misalnya responnya agak lama. Ini karena lumayan banyak komen yang masuk ya kan. Tapi aku sebisa mungkin bakal coba untuk balas semuanya. Ini juga mirip-mirip pertanyaan dari Kak Ronald Paulus Tampinongkol, yaitu halo Gan, bahas Coin Robo Pro dong. Aman nggak ya kalau invest sampai 500 juta? Nah, kalau misalnya ditanya seperti ini, aku pribadi kan udah berhasil mendapatkan return dari investasiku di Coin Robo ya kan. Seperti yang kamu lihat tadi udah masuk cash, nanti kita bakal tinggal melakukan
penarikan dan harusnya dalam beberapa hari bakal diproses masuk. Nah, tapi kalau misalnya ditanya seperti ini, apakah aman untuk investasi 500 juta atau investasi modal besar? Jawabanku hanya satu ya, men. Jawabannya hanyalah tergantung. Tergantung seberapa besar portofolio kamu. Kalau katakan portofolio kamu adalah 500 juta, di mana 500 jutanya semua kamu cemplungin ke koin robo seperti ini. Jawaban aku adalah sebaiknya jangan ya, men. Karena kalau misal kamu melakukan hal seperti itu bisa menjadi resiko yang sangat tinggi bagi portofolio kamu. Nah, ini berbeda kasusnya kalau misalnya katakan portofolio kamu 5 miliar atau 10 miliar, di mana 500 juta itu hanya sekitar 10% dari porto kamu, atau mungkin cuma 5% dari portofolio kamu. Nah, itu masih nggak apa-apa kalau misalnya kamu gunakan uang sebanyak itu untuk investasi di sini ya kan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah aman atau nggak kalau invest sampai 500 juta, aku pribadi nggak bisa menjamin keamanan dari aplikasi P2P lending seperti ini ya kan. Karena di luar sana kan lumayan banyak juga P2P lending yang tiba-tiba collapse karena satu dan lain hal ya kan. Jadi emang investasi di industri seperti ini benar-benar nggak bisa dijamin, dan walau bagaimanapun, aku selalu rekomend teman-teman untuk investasi hanya uang yang bisa kamu save hilang. Seperti kamu lihat di sini aku total account value-nya hanya di angka 52 juta. Kenapa? Ya karena aku hanya siap hilang uang segini di portofolioku di aplikasi ini ya, teman. Jadi kalau misalnya tanya Coinworks aman dan boleh masuk dana besar atau enggak, jawabanku adalah tergantung seberapa besar dananya dan tergantung portofolio kamu. Yang penting kamu atur alokasi portofolio kamu sehingga kamu taruh uang dingin yang siap hilang, berapa angka yang kamu siap resikukan di aplikasi seperti ini ya teman. Dan saranku pribadi, jangan taruh porto yang terlalu besar. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Ilham Ramadan. Kalau duit gua koin robo semua apa aman? Jawaban gua adalah jangan ya teman. Apapun yang terjadi, jangan pernah all in dalam satu instrumen investasi. Karena kita sebagai seorang investor, kita harus selalu meminimalisir resiko, jadi jangan pernah langsung semua dana kamu cemplungin ke satu titik. Karena kalau misal kamu melakukan seperti itu, resikonya akan menjadi sangat tinggi. Masih mending kalau misalnya kamu all in, tapi all innya di investasi yang sifatnya low risk. Kalau misal kamu udah all in, tapi masukinnya ke instrumen yang sifatnya tinggi resiko, waduh itu bisa berbahaya banget ya. Bisa-bisa nanti malam tidur juga nggak nyenyak ya man. Maka dari itu kalau misalnya ditanya seperti ini, jawabanku adalah jangan. Rekomendasiku lakukan diversifikasi. Kalau kamu masih bingung investnya kemana, kamu cek ke bagian playlist yang ada di channel ini, atau kamu scrollin semua video-video yang ada di channel ini. Aku udah rekomen banyak banget aplikasi keuangan ya man. Aku pribadi juga aku nggak hanya berinvestasi di sini, aku investasi di berbagai macam platform yang udah aku review di channel ini ya man. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk minimalisir resiko juga. Nanti dana yang aku tarik di koin robo ini mungkin aku akan pindahin ke beberapa instrumen lain, atau mungkin aku bakal cobain dan aku bakal review lagi di channel ini. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi yang belum terjawab. Nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya, dan aku juga bakal review hasil investasi di Coinworks yang P2P ya kan. Kalau tadi kan aku baru tunjukinnya yang koin robo. Nanti di video berikutnya aku bakal sekaligus menjawab pertanyaan lagi dan review Coinworks yang P2P. Oke, sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.